Baik, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi, tergantung Anda membuka video ini. Baik, video ini dibentuk atau dibuat berisikan sebagian dari pembahasan soal tutorial 3 pada perkuliahan Matematika 1B tahun 2022 di Institut Teknologi Bandung, khususnya kelas K05. Tapi video ini silahkan kalau mau dipakai untuk mahasiswa-mahasiswa dari kelas lainnya. Oke, sebagian jadi akan saya buatkan video dengan pembahasannya, sebagian lagi dibahas di jam tutorial, kemudian sebagian soal lagi sebagai PR. Nah, kita lihat dulu soal nomor 1. Itu soal benar salah. Lingkari huruf B jika pernyataan bernilai benar dan huruf S jika bernilai salah. Kita lihat yang 1A. Barisan AN sama dengan cos NP divergen. Coba kita lihat. AN kalau saya jajarkan isinya satu per satu, artinya dimasukkan N-nya 1, 2, dan seterusnya, kita dapatkan barisan seperti ini. Dan kalau kita hitung, nilainya adalah min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Jadi jelas barisan ini tidak menuju ke suatu bilangan tertentu. Nah, maka barisannya divergen. Jadi ini benar ya. Nomor 1B. Barisan AN sin 3 per 2 tambah N divergen. Coba kita lihat barisan AN. Kita lihat limitnya. Limit N mendekati tak hingga dari barisan AN. Saya masukkan ini rumus barisannya. Kemudian karena yang memuat N itu hanya yang di dalam kurung ini, kita olah dulu. Kembali salah satu tekniknya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi saya bagi dengan N pembilang dan penyebutnya. Oke, dari situ kita dapatkan limit ini 0, limit ini 0, ini konstanta 1. Jadi 0 per 1, limitnya adalah 0. Jadi hasilnya sin 0, 0. Jadi barisan ini konvergen ya. Jadi kalau dikatakan divergen di soalnya salah. Nomor C. Jika X sama dengan 3 jika X sama dengan 3 asimtot tegak dari F, maka limit X mendekati 3 dari kiri bisa plus atau min tak hingga, dan limit X mendekati 3 dari kanan juga plus atau min tak hingga. Nah, ini juga pernyataannya salah karena coba kita lihat. Jika X sama dengan 3 itu asimtot tegak dari F, maka itu per definisi yang udah dibahas di kuliah, itu limit X mendekati 3 dari kiri, dari Fx, hasilnya plus atau min tak hingga, atau limit X mendekati 3 plusnya dari Fx, plus atau min tak hingga. Jadi cukup salah satu dari ini dipenuhi, maka X sama dengan 3 jadi asimtot tegak. Kalau di soal ditulisnya dan. Kalau dan tuh harus memenuhi keduanya. Ini nggak perlu memenuhi keduanya. Cukup salah satu terjadi, dia asimtot tegak. Jadi jawabannya salah. Oke, berikutnya. Sebuah fungsi dapat mempunyai 2 buah asimtot datar atau asimtot horizontal. Nah, kita lihat cara mendapatkan asimtot datar. Cara mendapatkan asimtot datar adalah dengan menghitung ini. Limit X menuju min tak hingga Fx. Kalau hasilnya berhingga, kita dapat asimtot datarnya. Satu lagi kita hitung limit X mendekati tak hingga. Kalau dapat nilainya, kita dapat satu asimtot lagi.
kedua limit ini bisa sama, nilainya bisa beda, nggak masalah ya. Jadi dengan demikian paling banyak ya ada 2 asimtot datar, gitu ya. Jadi benar ya, dapat mempunyai 2 buah asimtot datar itu benar. Hasil dari menghitung limit min tak hingga dan limit di tak hingga. Oke, berikutnya kita lihat yang E. Garis asimtot datar dari grafik sebuah fungsi paling banyak 3 buah. Tentu saja ini salah ya. Paling banyak ya 2 buah. Bisa kurang. Karena asimtot datar tuh bisa aja tidak ada atau hanya ada 1 buah, itu bisa. Yang F. Jika limit n mendekati tak hingga f seper n 5, maka limit ini saya ganti sedikit, x mendekati 0 dari kanan fx sama dengan 5. Coba kita lihat ini ya. Oke, kita perhatikan fungsi yang saya buat berikut ini. Fx saya definisikan bernilai 5 untuk di titik-titik 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima. Jadi di titik-titik X yang sama dengan ini, itu nilainya Y-nya selalu 5. Nah, titik-titik ini saya singkat aja, namanya himpunan P gitu ya. Kemudian didefinisikan 1 kalau X-nya di luar P. Nah, sekarang perhatikan barisan F seper N. F seper N itu berarti F dari 1/1, F dari 1/2, F dari 1/3, dan seterusnya. Barisan F seper N ini kita lihat nilainya selalu 5 ya, akibat definisi ini. Jadi limit N mendekati tak hingga dari F seper N itu 5. Itu jelas ya. Nah, di lain pihak limit ini, sorry, ada sedikit kesalahan, saya revisi dulu. Ini X harusnya. Limit X mendekati 0 dari fx ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena nilainya kalau mendekati 0, mendekati titik 0, saya gambar di sini. Ini titik 0 dari kanan nih. Sorry, ini diubah sedikit soalnya dari kanan aja cukup. Kalau dari kanan, dia akan menjalani nilai memang 1/2 dan selanjutnya, tapi juga menjalani nilai-nilai yang ada di luar P. Misalkan 1/2, 1/3, 1/4, itu juga menuju 0. Jadi kalau menuju 0, nilainya selalu osilasi. Bisa 5 kalau titik X ada di sini, atau bernilai 1 kalau X-nya di sini. Jadi dia osilasi, jadi limit ini tidak ada. Cuma kalau dilihat hanya seper N-nya aja, jadi X-nya hanya 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Nah, itu sih memang 5 terus. Tapi kalau dilihat untuk semua nilai X yang mendekati 0, dia berubah-ubah nilainya. Bisa 5, bisa 1. Dan itu terus-menerus. Jadi, limit X mendekati 0 dari kanan ini tidak ada. Meskipun limit ininya 5. Kesimpulan, pernyataan ini salah ya. Oke, berikutnya kita lihat soal berikutnya. Jika limit X mendekati tak hingga fx sama dengan tak hingga, maka f tidak mempunyai asimtot horizontal. Coba kita lihat apa itu asimtot horizontal atau asimtot datar. Asimtot datar itu dihitung dari sini, limit X menuju tak hingga fx, dan satu lagi dari limit X menuju min tak hingga dari fx. Nah, kalau terjadi, jadi bisa terjadi limit X menuju min tak hingga, ini ada nilainya,
tapi limit yang menuju tak hingganya bernilai tak hingga. Kalau terjadi seperti ini, ya ada asimtot datarnya untuk yang ke kiri, yaitu garis Y sama dengan L. Jadi di sini soal ini hanya melihat yang ke tak hingga, padahal yang menuju min tak hingga bisa aja ada nilai limitnya. Jadi ini salah gitu ya. Belum tentu. Yang H. Grafik fungsi tidak akan berpotongan dengan asimtot datarnya. Nah, pernyataan ini juga salah. Kenapa? Perhatikan fungsi fx sin x dibagi x. Kalau lupa gambar grafiknya silahkan dilihat di diktat kuliahnya. Udah saya bahas waktu kuliah. Ini bentuknya adalah osilasi terus. Makin ke kanan makin osilasi. Dan amplitudonya makin lama makin kecil. Jadi limit x mendekati tak hingga kalau dihitung ini sama dengan 0. Dengan demikian Y sama dengan 0 asimtot datar. Di lain pihak grafik ini memotong Y sama dengan 0 atau sumbu X berkali-kali ya. Memotongnya. Jadi garis asimtot itu datar boleh memotong grafiknya. Oke. Yang I. Grafik fungsi tidak akan berpotongan dengan asimtot vertikalnya. Coba saya konstruksikan fungsi seperti ini. Ya. Oke, jadi saya bentuk grafik atau saya definisikan fungsi fx yang seperti ini. Grafiknya saya gambarkan. Coba kita lihat grafiknya. Ini grafiknya seperti ini. Nah, pada grafik ini yang kiri ini aturan fungsinya 1/x kuadrat. Kalau x-nya mendekati 0 dari kiri, cenderung y-nya tak hingga. Jadi garis x sama 0 atau sumbu y ini asimtot tegak. Sedangkan yang sebelah kanannya seperti ini. Itu. Nah, kita lihat bahwa garis asimtot tegak ini, sumbu Y, dipotong oleh grafik. Jadi kembali ke pernyataan tadi. Ini. Yang I. Grafik fungsi tidak akan berpotongan dengan asimtot vertikalnya. Salah ya. Karena kalau saya bikin fungsi ini, limit x mendekati 0 dari kirinya tak hingga. Jadi ini asimtot tegak. Tapi fx-nya boleh memotong. Bahkan berpotongan di x sama 0. Titik potongnya ini. Oke. Yang J. Jika domain F memuat interval 0 tak hingga dan F tidak memiliki asimtot datar, jadi limit X menuju tak hingga dari Fx-nya nilainya bukan L gitu ya, bukan bilangan berhingga, maka limit ini tak hingga atau min tak hingga. Nah, ini juga salah. Kenapa? Kalau saya ambil Fx-nya sin X, dia tidak mempunyai asimtot datar karena grafiknya osilasi terus di antara min 1 sampai 1 ya. Tapi limit X mendekati tak hingganya bukan tak hingga. Limit X mendekati tak hingganya juga bukan min tak hingga. Bahkan limit X mendekati tak hingga dari sin X itu tidak ada. Jadi yang dia nggak mempunyai asimtot datar, tapi nggak harus memenuhi ini. Limitnya ternyata bukan tak hingga, bukan min tak hingga, tapi tidak ada. Oke, berikutnya kita bahas soal yang 1K. Jika A1 0 dan
ini jarak antara dua suku yang berturutan sekian untuk setiap n, maka barisan AN konvergen. Nah, saya bikin barisannya sebagai berikut. Suku pertama 0, suku kedua 10 pangkat min 10. Suku ketiga saya bikin 0. Ini memenuhi ya, karena jarak dua suku berturutan 10 pangkat min 10. Suku keempat ini, suku kelima ini, dan seterusnya. Kita lihat bahwa jarak antara dua suku yang berturutan adalah 10 pangkat min 10. Tapi AN-nya divergen. Ini nggak menuju satu nilai, osilasi terus. Jadi kesimpulan yang dibilang di soal maka barisannya konvergen adalah salah. Salah ini. Nah. Oh sorry, yang J tadi belum diisi. Itu udah diisi di sini ya. Oke. Yang L, barisan AN sama dengan min 10 per N adalah barisan yang monoton naik dan konvergen. Coba kita lihat. Kalau barisan tuh kalau bingung, tuliskan unsurnya satu-satu dulu. AN ini. Jadi isinya, ini sebaiknya jangan pakai sama dengan, tapi titik dua aja. Isinya A1 sekian, A2 sekian ya, dan seterusnya. Atasnya selalu 10, bawahnya 1, 2, 3, 4, terus 1000, 1001, dan seterusnya. Limit N mendekati tak hingga min 10 per N itu 0 ya. Oke. Jadi AN konvergen nih. Barisan ini konvergen. Apakah dia monoton naik? Untuk menguji monoton naik atau tidak, kita kurangkan dua suku yang berturutan. Kalau suku berikutnya lebih besar dari suku sebelumnya, ini hasilnya harus positif. Ya, kalau ini positif, artinya suku berikutnya lebih gede dari suku sebelumnya. Nah, saya hitung AN plus 1 tuh ini. Masukkan ke rumus barisannya. AN tuh ini. Hitung ini kurangi ini. Menjadi positif ya. 10 pangkat N dikurangi 10 dibagi N dikurangi 10 dibagi N plus 1. Ya, positif. Jadi AN betul monoton naik. Oke, berikutnya saya bahas soal nomor 2. Beberapa soal dari nomor 2. Diketahui AN konvergen, barisan AN konvergen. Jika A1-nya 1 dan AN plus 1-nya memenuhi hubungan rekursif ini. Nah, bagaimana kita menghitung limit AN? Baik, sebelum kita hitung, saya akan jelaskan dulu hal berikut. Kalau saya punya barisan yang konvergen, A1, A2, A3, AN, dan dia konvergen ke L, jadi jika AN-nya konvergen ke L, maka AN plus 1 juga konvergen ke L ya. Ini AN plus 1 di sini yang menuju L. AN plus 2 yang menuju L. AN plus 1000 yang menuju L semua ya. Kalau dia konvergen. Oke, ini salah satu dasar menjawab soal berikut. Nah, diketahui di soalnya barisan AN konvergen. Jadi limitnya ada kalau konvergen. Saya misalkan limitnya sama dengan L. Nah, kemudian rumus rekursifnya seperti ini. AN plus 1 sama dengan 4 min AN. Saya tarik limit kedua ruas. Saya sederhanakan sebagai berikut. Nah, yang ini limitnya sama ya L. Karena limit AN-nya L, limit AN plus 1-nya juga L. Jadi ini juga L, saya ganti. Limit konstanta tetap 4. Dari sini dapat dihitung L-nya 2.
Nah, tadi L adalah ini. Jadi limit AN sama dengan L. Ya. Begitu. Sorry. Saya ada sedikit kekeliruan. L-nya 2. Jadi limit AN bukan L dong. Ya L, tapi nilainya 2. Gitu ya. Oke, ini saya perbaiki. Limitnya 2. Kan harus keluar angkanya berapa. Oke, nomor D. Kita lihat. Jika limit N mendekati tak hingga sama sama dengan L, maka limit N mendekati tak hingga dari A 100N, ya L juga gitu. Makin ke kanan indeksnya, maka si A ini barisannya makin mendekati L. Yang E, jika limit X mendekati A fx dibagi Gx sama dengan L yang nggak 0, L-nya nggak 0. Jadi ada limit pembagian, hasilnya sebuah bilangan yang nggak 0. Dan limit X mendekati A-nya dari fx sama dengan 0. Limit fx-nya 0. Maka limit Gx-nya juga harus 0. Kenapa? Kita lihat. Bila limit Gx tidak 0 dan limit fx sama dengan 0, kita lihat limit ini. Limit fx-nya 0, ya yang ini syaratnya. Dan limit Gx-nya tidak 0, maka limit pembagian ini hasilnya 0 ya. Tinggal hitung aja di sini ya. FA dibagi GA, tinggalan dah limitnya. Tetapi di sini kita lihat limit pembagian ini di soal diketahui tidak 0, sama dengan L tidak 0. Jadi nggak mungkin ininya seperti ini. Jadi kalau limit ininya 0 dan limit F-nya 0, haruslah limit G juga 0. Karena tadi kalau limit G-nya tidak 0, limit pembagiannya pasti jadi 0. Padahal di soal dibilang limit pembagiannya nggak 0. Nah, kalau limit pembagiannya nggak 0, berarti kalau limit F 0, limit G juga harus 0. Jadi dia bentuk 0 per 0 yang harus diolah untuk mendapatkan limitnya. Begitu. Berikutnya saya bahas soal nomor 3. Misalkan fx adalah ini didefinisikan. A dan B-nya konstanta. Dan diketahui limit X mendekati 1 dari fx sama dengan 2. Nah, kemudian kita ini soal PG, mana yang harus dipenuhi. Lah, kita hitung aja. Karena limitnya ya. Limitnya ini 2, kita hitung. Karena fungsi ini aturannya berubah di kiri 0 dan di kanan 0, maka untuk menghitung limit X mendekati 0 dari fx, kita harus lakukan lewat perhitungan limit kiri dan kanan. Limit kirinya. Oke, limit kirinya berarti aturan fungsinya menggunakan yang di kiri 1. Di kiri 1 berlaku X tambah B. Ini saya masukkan X tambah B. Kemudian ini kita hitung limitnya, masukkan X-nya aja 1, dapat 2. Nah, dari sini saya bisa menghitung B-nya sama dengan 1. Oh ya, ini dapat 2 dari mana? Karena diketahui ini. Limit X mendekati 1 dari fx 2. Ya tentunya limit kirinya harus 2 juga. Gitu. Kemudian limit kanannya. Ini. Limit kanan saya pakai aturan yang di kanan 1. Yaitu yang ini. X dikurangi A kuadrat. Kita hitung X mendekati 1 menjadi 1 min A kuadrat. Dan itu harus bernilai tadi 2 juga. Limit kanan juga harus 2. Oke, dari sini saya selesaikan.
kita tarik akar 1 min A menjadi plus min akar 2. Atau A-nya 1 plus min akar 2. Jadi A-nya boleh 1 ditambah akar 2, boleh juga 1 min akar 2. Nah, kalau kita akurkan ke sini yang memenuhi, B-nya dulu tadi harus 1, ini. B-nya 1 ini. B-nya 1 ini cuma ada A dan E. Selain itu ada syarat A-nya. A-nya ini yang 1 min akar 2 gitu ya. Jadi yang E yang cocok. Berikutnya kita bahas soal nomor 5. Diberikan fungsi ini. Nah, kemudian suruh mengakurkan mana salah satu jawaban yang paling pas. Nah, karena ini ada masalah limit. Kita lihat aja. Kita hitung dulu limitnya. Terutama di titik-titik perbatasan di mana aturan fungsi berubah. Jadi ini di kiri dan di kanan min 1 aturannya berubah. Kemudian di kiri dan di kanan 1 juga berubah. Coba kita lihat dulu untuk di min 1 limitnya. Limit kiri berarti kita harus mengambil aturan fungsi yang di kiri min 1. Yang lebih kecil dari min 1. Yaitu ini. X kuadrat min 2. Selanjutnya ini dihitung biasa aja, hasilnya sekian. Limit kanannya di min 1. Kita pakai aturan yang di tengah ya. Di kanan min 1 tapi sedekat mungkin dengan min 1. Yaitu 2x min 1. Kalau dihitung dapatnya min 3. Jadi karena limit kiri dengan limit kanan beda hasilnya, ini, maka di min 1 limitnya tidak ada. Nah, ini saya akurkan di sini. Tidak mempunyai limit di X sama min 1 karena ini. Betul ya? Karena limit kiri dan kanannya beda. Coba kita periksa juga yang B. Kenapa salah? Tidak mempunyai limit di X sama dengan 1 karena F1 tidak ada. Nah, limit itu nggak ada urusannya dengan nilai fungsi. Mau nilai fungsinya ada atau enggak, limitnya mah bisa ada, bisa enggak. Ya, nggak ada hubungannya dengan nilai fungsi. Yang ini. Mempunyai limit di X1 karena F1 ada. Kembali ini salah pernyataannya. Karena F1 enggak kita perhitungkan. Mau ada syukur, enggak ada hubungannya dengan F1. Mempunyai limit di X sama dengan min 1 karena limit kiri dan limit kanannya sama. Kita udah hitung limit kiri dan kanannya di min 1 beda. Jadi yang D juga tidak memenuhi. Berikutnya saya bahas soal nomor 6. Diberikan fungsi dengan aturan seperti ini. Nah, pertanyaannya kalau dilihat di sini berapa asimtot datar, berapa asimtot tegaknya ya? Ada berapa? Nah, untuk itu fungsi ini saya faktorkan dulu penyebutnya. Pembilangnya dalam akar pasti positif, jadi nggak usah pusing saya. Kita lihat calon asimtot tegak. Calon asimtot tegak itu mencarinya dengan cara kita bayangkan kapan ini nilainya jadi tak hingga atau min tak hingga. Yaitu kalau penyebutnya 0. Jadi calonnya adalah X sama dengan 3. Nah, kembali ingat kalau asimtot tegak, itu berarti kita menghitung nilai limit yang hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga. Dan itu harus dihitung lewat limit kiri dan kanan. Ya, harus pakai limit kiri dan kanan. Karena bisa berbeda tak hingganya antara dari kiri dan kanan. Satu min, satu lagi bisa plus. Nah, coba kita hitung limit X mendekati 3 dari kiri. Kita tahu bahwa yang dalam akar pasti positif. Gak usah diuji lagi. Yang bawah karena bentuknya kuadrat pasti positif. Saya
Jangan nguji dulu positif negatifnya. Saya akan coba substitusikan dulu. Kalau X-nya 3, ini 3 pangkat 4, 3 kali 3, 9, 81. Dikurangi 5 kali 3 tambah 1, hasilnya pembilangnya adalah bilangan yang bukan 0. Positif dia ya. Tapi bawahnya 0. Nah, ingat kalau ada limit sepihak, limit kiri atau limit kanan, pembilangnya tidak 0, penyebutnya 0, pasti hasilnya jadi tak hingga. Cuma bisa plus, bisa min. Nah, selanjutnya baru memeriksa tandanya. Coba kita lihat. Kalau X mendekati 3 dari kiri, yang dalam akar selalu positif. Bawahnya, karena kuadrat, selalu positif. Jadi hasilnya plus tak hingga. Oke. Limit kanannya kayak tadi. Coba masukkan dulu. Ternyata pembilangnya bilangan yang bukan 0. Penyebutnya 0. Jadi bilangan yang bukan 0 dibagi 0, langsung dia jadi tak hingga. Tinggal tandanya bisa plus, bisa min. Kita periksa lagi. Kalau X mendekati 3 dari kanan, bentuk akar pasti positif. Ini X min 3-nya ada pangkat 2. Jadi seluruhnya ini juga positif. Hasilnya plus tak hingga. Oke. Tadi limit ini udah menghasilkan bahwa X sama dengan 3 asimtot tegak. Ini juga X sama dengan 3 asimtot tegak. Ya baik, jadi asimtot tegaknya kalau mendekati 3 dari kiri ataupun dari kanan sama-sama bernilai tak hingga. Jadi hanya dapat satu asimtot tegak ya, yaitu X sama dengan 3. Sekarang asimtot datarnya. Kalau asimtot datar itu kita cari dengan menghitung limit menuju tak hingga dan limit menuju min tak hingga. Oke, limit X mendekati tak hingga ini saya bagi dengan pangkat tertinggi yaitu X kuadrat. X kuadrat selalu positif. Kalau dimasukkan ke akar menjadi akar X pangkat 4 gitu ya. Ini. Oke, masukkan ke akar. Kemudian ini masing-masing dibagi, hasilnya ini. Ini kita hitung limitnya. Yang ini 0, 0, 0, 0, tinggal ini. Hasilnya 1. Jadi limit X mendekati tak hingga dari Fx ini sama dengan 1. Dengan demikian, Y sama dengan 1 ini asimtot datar. Untuk ke arah kanan ya. Satu lagi kita hitung limit X mendekati min tak hingga. Limit X mendekati min tak hingga dari ini kembali dibagi pangkat tertinggi. X mendekati min tak hingga tuh X-nya negatif. Tapi karena kuadrat, ya dia selalu positif. Selalu positif ini langsung masukkan ke akar menjadi akar X pangkat 4 gitu ya. Oke, kita bagi ini. Hasilnya seperti ini. Kembali ini limitnya 0, 0, 0, 0 jadi 1. Nah, Y sama dengan 1 juga asimtot datar untuk X yang ke arah kiri. Jadi dari hitungan ini kita lihat saya hanya dapat satu asimtot datar karena ini sama hasilnya. Yaitu Y sama dengan 1. Ini juga asimtot tegaknya hanya dapat 1. Jadi fungsi ini mempunyai satu asimtot tegak dan satu asimtot datar. Kamu jangan nyalin dulu di kelas itu. Jangan nulis. Dengar aja, dengar. Lebih ngerti dengar. Kecuali nulisnya cepat. Gitu ya. Enggak, nanti penjelasan saya nggak masuk. Malah nyalin nggak ngerti juga. Kamu, saya udah ketularan kamu gawat nih. Tadi jatuh nih sampai lumayan terkilir. Minggu lalu kukunya belah loh, kuku jempol saya tuh belah sampai. Hah?
Biarin aja sayang. Oke, nomor 7 udah direkam. Aduh, kerekam. Tentukan apakah barisan-barisan berikut konvergen atau divergen. Jika konvergen, tentukan nilai limitnya. Oke, saya akan tulis ya. 7 B, C, D, F. Aduh, lihat, coba dibikinin 3. Jangan di sini. Ini buat jawaban itu nanti. Jangan ngobrol. Kebaca nggak yang belakang? Kalau nggak kebaca saya gedein lagi. Nah, coba yang pertama. Kalau ini disuruh apa tadi? Lupa soalnya. Disuruh ngitung limitnya. Kok nggak ada perintahnya. Limit N mendekati tak hingga ya selalu kalau barisan. Oke, kita lihat. Yang B. Kok nggak enak nulisnya. Limit N mendekati tak hingga dari AN yang B ini ya. Sama dengan limit N mendekati tak hingga N pangkat 5 dikurang 1 dibagi N pangkat 3 tambah 1. Nah, kalau dibagi pangkat tertinggi boleh. Kalau nggak berhasil nanti dibagi pangkat 3. Dibagi N pangkat 5 jadi 1 kan? Kenapa N 5-nya jadi N terus? Dibagi 1 per N kuadrat ditambah 1 per N pangkat 5. Nah, pembilangnya ini menuju 0. Jadi menuju 1 ya pembilangnya. Pembilangnya seluruhnya menuju 1, betul? Saya gambarnya di sini menuju ke 1, penyebutnya 0-nya pasti positif ya. Jadi nggak ragu tandanya. Kalau nggak ragu tandanya, ingat, limit itu kalau pembilangnya angka yang bukan 0 ya. Sebenarnya limit sepihak ya, limit sepihak. Tapi kalau limit tak hingga nggak ada sepihak sih. Pembilangnya nggak 0, penyebutnya 0, pasti tak hingga. Ya. Tapi harus dilihat tandanya. Tak hingganya bisa plus, bisa min. Tuh diingat-ingat tuh, pembilangnya nggak 0, penyebutnya 0, pasti jadi tak hingga bisa plus, bisa min. Tinggal lihat di sini. 1 dikurangi ini kan kecil sekali. 1 N pangkat 5 pasti positif atasnya. Gitu? Terus bawahnya pasti positif nggak? N-nya menuju tak hingga, N-nya ke kanan terus. Ini pasti menuju 0 positif, ini juga positif. Jadi udah pasti tandanya positif kan? Pembilang positif, penyebut positif, jadi plus tak hingga. Ininya diburam aja ya, jangan ditulis. Dan jangan nulis di jawaban gini. 1 per 0 sama dengan tak hingga. Nggak ada 1 per 0, ada sebagai limit aja. Itu langsung ini. Plus tak hingga. Ya? Itu yang 1 per N pangkat 3 itu dapat bukannya N pangkat 3 per N pangkat 3. Ini? Yang ini? Bukan 1 per N pangkat 2. Bapak langsung sederhanain. Dibagi N pangkat 5 semua. Iya dibagi N pangkat 5 semua. Iya. Langsung sederhanain. 2, aduh ini tulisan 2, bagus gini. 2, halo, diukir tuh. Tadi maksudnya nggak boleh 1 per 0 tuh nggak boleh tulis. Nggak boleh ngitung karena nilai 1 per 0 tuh nggak ada. Sebagai limit ada. Bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Harus dilihat tandanya. Ya? Kenapa 1 kurang tak hingga positif? 1 kurangi tak hingga nggak positif. 1 dikurangi 0 positif. 1 dikurangi 1 dikurangi ini. Ini kan kecil sekali.
punya 1 kue dikurangi 1/100 kue. Udah 1 kue. Apa ini? Kalau baginya N/3 Masih jalan ini. Cara lain, limit N mendekati tak hingga, saya bagi N pangkat 3 aja. Jadi ini tinggal N kuadrat ya. Gitu. 1 ditambah N pangkat 3. Pembilangnya, penyebutnya dulu. Penyebutnya menuju 1. Pembilangnya ini hampir 0 ya. Jadi N kuadrat menuju tak hingga. Positif. Boleh tak hingga. Plus gitu. Boleh ya. Nah, kalau yang di diktat yang ada yang saya membaginya saya bilang salah karena tandanya nggak jelas jadinya. Lupa soalnya. Nomor C. Limit N mendekati tak hingga, karena dibikinin video nanti jadi nyantai aja ya tutorialnya. Berarti nanti bikin videonya banyak. Kalau tutorialnya ngebut, saya bikin videonya sedikit gitu. Jadi mendingan mana? Mendingan nggak dibikinin video gitu ya. Gitu? Mau dibagi mana kira-kira? 10 pangkat N. Kalau nggak tahu ya, mau dibagi 9 pangkat N dulu boleh. Tapi mau dibagi 10 pangkat N dulu boleh. Cobain aja, kalau gagal balik lagi gitu ya. Pokoknya harus kayak naik belajar sepeda ya, gagal coba lagi, gagal coba lagi gitu. Kalau kita pakai satu cara, nggak berhasil, udah saya nggak bisa. Wah, yang nggak bisa kayak kalau gitu belajarnya ya. Kamu tuh biolbina? Hah? Kenapa ya namanya inget, wajahnya lupa? Untung kalau wajahnya nggak diingat saya, kalau diingat saya tuh dijailin. N menuju tak hingga. Yang tadi nggak lari nggak ketemu si Resika. Nggak jadi pokoknya. 2019 dia. Tapi dia setahun ke Itali pertukaran pelajar, jadi sekarang masih tingkat 3. Resika tuh yang saya fotoin, ini siapa gitu. Awas galak loh. Manusia galak itu. Kalau lagi OS itu komandan lapangan. Korlap. Bagi 10 pangkat N jadi 1 kan? 1 ditambah 1/10 pangkat N. Yang ini 9 pangkat N dibagi 10 pangkat N menjadi 9/10 pangkat N. Saya satukan gitu ya. Ini menuju berapa? Ini? Hah? 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 Si Neng lupa, malas buka teorinya. Apa? Ya, yang ini mau ditulis juga boleh gini, juga boleh sama aja ya. Kalau di antara -1 1 kemarin X pangkat N menuju 0 ya. Berarti ini kembali bilangan dibagi ininya 0. Ini 0-nya kalau nggak kebayang tuh gini. Bayangkan aja 9/10 kali 9/10 kali 9/10 kali 9/10 sampai tak 3 kali. Makin kecil aja kan? Jadi menuju 0. Ini juga menuju 0. Menuju 0. 1 dibagi 0. Tandanya meragukan nggak? Kalau tanda udah tadi kan bilangan dibagi 0. Tinggal tandanya. Ini pasti positif 1. Ini 0 tapi positif kan 0-nya? Ini juga positif. Jadi pasti. Gitu ya. Yang F. Limit N mendekati tak hingga log. Harusnya log tapi log aja
Kalau loh itu loh gitu. Kok bisa gitu? Ya, kalau nggak ditulis ini artinya bilangan dasarnya 10 ya. Kayak di SMA artinya ininya 10. Gitu. Kira-kira diapakan dulu ya? Kira-kira. Ada yang namanya si kira nggak di sini? Ternyata yang lari ada yang saingan kamu loh, lebih kuat loh. Si siapa ya? Catherine tadi ya? Oh, Katerina. Kuat dia, 10 keliling lebih. Lebihnya min 5. Enggak ada yang betul 10. Nah, diapakannya? Log dari tak hingga kita belum tahu. Sebenarnya tahu juga dari grafiknya. Tapi kalau dihitung ini log ini tak hingga dikurangi tak hingga, nggak boleh 0. Satukan dulu idenya. Kurang itu jadi bagi kan? Kalau belum hafal ya kurang itu jadi bagi. Ini tambah apa ya? Soalnya nggak kelihatan. Tambah 1. Gitu? Betul? Si Neng ini teh kalau nggak nyalin WA-an sama pacar ya. Oh, ortu diam gitu, ada dosen galak lagi ngajar. Limit. Nah, ini diapakan? Lognya mah biarin aja. Kira-kira dibagi pangkat tertinggi ya. Pangkat 2 dua-duanya. 2 dibagi n kuadrat sama saya. 1 ditambah 1/n kuadrat gitu. Ah, ini hitung aja. Yang lognya biarin aja. Ini hitung berapa limitnya. Pembilangnya 2 ditambah 0. Penyebutnya 1 tambah 0. Jadi log 2. Ya harus pakai kalkulator hitungnya. Udah gitu aja. Log 10 dari 2. Oke, baru 1 nomor. Aduh, 20 menit. Cilaka. Hah? 5. Yang C. Mana 5? Hah? Bukan 1 ini, bukan 5. Sebelahnya 9. 9, bentar, udah bisa baca. Kalian nanti kalau jadi apoteker kan harus bisa baca tulisan dokter kayak gitu. Cuma coret-coret aja harus bisa dibaca itu obatnya. Kalau salah, yang ditangkap bukan yang bikin obat, apotekernya. Sudah? Udah saya ngebut lah, kan ada rekamannya. Nah, nyalinnya nanti. Kalau enggak nanti enggak ke cover. Berikut diberikan barisan rekursif. Tentukan 8 unsur pertama. Ini mah kerjaan anak SD aja. Tapi karena kita udah lupa waktu SD, ya dikerjakan sekarang. Ini hanya intuitif ya. Barisan manakah yang tampaknya konvergen. Jadi kalau ujian kayak gini, nilainya selalu benar. Udah bagi saya mah tampak konvergen gitu, udah nggak dihitung. Tapi kita untuk melatih intuitifnya aja buat pertanyaan ini. Nggak akan keluar ujian pertanyaan mana yang nampaknya konvergen, itu nggak akan. Oke. Tinggal masukin aja ya. A1 sama dengan bawahnya. 8 unsur pertama. Ya, A1 sama 1, A2, 1 min setengah A1 kan? Gitu? 1 min setengah kali 1 kan? Sama dengan setengah. A3, 1 min setengah A2. Sama dengan 1 min setengah kali setengah ya. Sama dengan 3/4. Dan seterusnya. 8 nggak kira-kira Pak Oki pasti ini soalnya. Udah tinggal hitung ya sampai A8. Tapi ditanya nampaknya konvergen nggak? Jadi kepaksa ngitung. Pak Oki sah, Pak ya.
Kemarin tapi di WA grup dosennya, ini pasti soal Pak Oki. Terus Pak Oki bilang, itu soalnya Pak Warso kan waktu itu bikinnya gini. Oh iya, saya bilang. Untung dia ingat. Kalau nggak ingat kan pokoknya soal Pak Oki yang aneh-aneh mah. 1 min setengah A3 kan? 1 min setengah kali 3/4. Aduh, nggak kira-kira pisan coba ngitungin ginian. 1 min 3/8 sama dengan 5/8 gitu. Tolong kalau salah ngitung, saya ditraktir. Min setengah kali A4 tuh berapa? 5/8. 1 min 5/16 sama dengan berapa tah? Ampun. 1 min setengah kali A5 gitu kan? Kalau nggak paham hitungannya nanya ya, yang belakang. Kalau nggak paham nanya ya, yang belakang nggak kelihatan langsung gitu mukanya. Buram atau cerah gitu. Udah ngerti atau belum? Nggak kelihatan. 11/16 sama dengan 1 min 11/32 sama dengan berapa tah? 21 ya? 21. A7 sama dengan udah nggak sabaran. Sama dengan 1 min setengah kali 21/32 sama dengan 1 min 121/64 sama dengan berapa tah? Bingung dah. Hah? 43/64. A8 udah malas. Nah, kira-kira konvergen gak ya? Makin mendekati ke 1 atau makin ke 0 gak? Makin kecil gak? Hah? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jadi udah nggak usah. Nggak akan keluar cenderung mana. Harus dihitung. Namanya juga dikira-kira, ya udah aja nggak usah dijawab. Oh, ya PR nanti pakai kalkulator bikin sukunya sampai 100. Jadi kelihatan kalau banyak kan. Kalau banyak kelihatan menuju ke 1 atau menuju ke 0. Kalau 8 suku belum kelihatan. Berarti kalau misalnya konvergen, dikasih tahu konvergen gimana? Enggak, ini listanya nampaknya konvergen enggak? Kalau nampaknya konvergen ya bilang aja nampaknya konvergen. Ya kalau kira-kira tahu ke 2 ya bilang kira-kira menuju 2. Pakai GeoGebra enak. Nih. Cara bikinnya gimana Pak? Kalau rekursif kan? Belajar di web baca GeoGebra bagian sequence barisan. Sequence nanti bikin sequence tinggal satu baris, mau n-nya 100 dia keluar 100 angka itu. Perintahnya cuma sebaris. Sekarang supaya nggak ngabisin waktu saya nggak ke salah. 9. Ini penting. Di kuliah nggak ada. Ya. Ini soal item-itemnya dari saya. Karena pengalaman tahun lalu harus hati-hati. Soal ini boleh dipakainya, cara ini boleh dipakainya kalau syarat tertentu yang item itu. Apa coba sebelahnya? Itu Bapak tulis hati-hati cara ini, tapi tulisannya tuh barisan yang kekonvergenannya. Artinya belum tahu konvergen atau enggak. Itu enggak boleh dipakai. Kekonvergenannya, kurang R ya. Ini yang ngetik pasti Pak Oki. Oke. Kekonvergenannya. Gini maksudnya. Ini ada barisan rekursif. Rekursif itu berarti AN plus 1 bergantung ke AN sebelumnya. Bisa 1 suku sebelumnya, bisa 2 suku sebelumnya, bisa 3 suku sebelumnya ya. Pokoknya bergantung ke N ke suku sebelumnya. Nah. Sejauh ini Faiz, paham nggak?
Sebelah si Faiz siapa ya? Udah lupa lagi. Ijad. Hah? Ijad. Irsat ya? Ijad. Hah? Ijad. Ah ya, pokoknya Irsat lah. Siapa ini? Hendra. Bukan. Hendra. Bukan. Ada F-nya kan? Bukan Hendra. Randy. Aduh, otak udah karatan Oke, ini ada barisan rekursif yang diketahui konvergen. Kalau nggak diketahui konvergen, nggak boleh pakai cara yang saya tulis sekarang ya. Susah. Kalau nggak diketahui konvergen, susah. Nanti ada soal yang model gini di bawahnya. Tapi nggak diketahui konvergen. Kalau udah diketahui konvergen, coba gini. Kalau barisan konvergen itu A1, A2, A3, dan seterusnya, berarti ini akan menuju ke sebuah nilai, betul? Cenderung menuju satu nilai gitu. Kalau nilainya osilasi gitu kan nggak konvergen. Gitu? Kalau cenderung menuju satu nilai, maka limit n mendekati tak hingga dari AN kan ada, betul? Hasilnya kalau konvergen. Misalkan hasilnya L itu bilangan. Nah, dulu nyari yang ini soalnya bawa-bawa ini terberat, ada R-nya mau dibagikan. Cari yang ngobrol atau yang ngantuk. Nggak ada, nggak kelihatan lah minimal. Sekarang saya tanya, limit n menuju tak hingga dari AN tambah 5 berapa? Ini AN menuju L. Kalau AN tambah 5 menuju berapa? L juga ya. Bukan L tambah 5 ya. Menuju satu nilai. Pokoknya semua buntutnya ini, buntut ekor goyang-goyang gitu. Nah, menuju ke L. Limit n menuju tak hingga, asal ini limitnya udah ada dulu ya. Konvergen dulu. AN tambah 1 L juga ya. Pokoknya semua AN sampai belakang-belakangnya ya menuju L gitu. Segerombolan tuh. Kalau dia konvergen. Nah, kalau diketahui konvergen, cara mendapatkan, ini kan ditanyanya ini. Ditanyanya limit n menuju tak hingga dari AN. Berapa gitu kan? Nah, karena udah diketahui konvergen, tulis. Karena sudah diketahui konvergen, diketahui ini tuh, di garis merah tuh. Maka limitnya ada kan? Kan udah konvergen, padahal limitnya ada. Sebut L limitnya. Bosan pakai L, pakai P perempuan. Pakai apa? Jangan W itu tabu. Depan nama saya. U gitu ya. Limitnya U. Nah, artinya apa? Limit n mendekati tak hingga dari AN, U. Cuma mau dicari U-nya berapa. Ya. Karena pasti konvergen limitnya ada, maka caranya itu tinggal dilimitkan aja ini kiri kanan. Limit n mendekati tak hingga dari AN tambah 1 sama dengan limit n mendekati tak hingga dari yang ruas kanan. Kok indeks? Mau saya hilang entah ketinggalan entah hilang. Aduh, kalau hilang lumayan 1 juta. Yang anywhere 3. Tapi nggak apa-apa. Yang beliin jurusan matematik beli lagi 2 lagi. Hilang 1, tumbuh 2. Paling dimarahin, ditegur. Kalau ditegur nanti internet di matematik tak matiin. Nah, gitu ya.
Oke, tapi rasanya ketinggalan. Nah, ini biarkan dulu, saya belum ngolah yang ini. Meskipun udah tahu jawabannya. Yang ini saya mau pisahkan dua. Setengah AN, limit N menuju tak hingga dari 1, betul? Setengahnya mau saya kedepankan. Gitu? Paham nggak? Faiz, paham? Irsad, paham? Irsad, betul ya? Benar? Apal. Kalau dipikir lupa, kalau nggak dipikir keluar sendiri itu. Pokoknya mah udah harus kayak jagoannya Tai Chi gitu. Kalau masih nginget-nginget geraknya, itu mah masih bodoh. Kalau udah lupa semua, nah otomatis gerakannya. Kayak saya lupa semua karena nggak pernah belajar. Jadi udah langsung mahir. Ini berapa? L, nggak ada L. U. Ini setengah U kan? Ini limit dari konstanta. Nah, dari sini bisa dihitung. U dikurangi setengah U sama dengan 1. Jadi U-nya berapa tah? Iya 2 ya. Nah, itukah limitnya ini? Itu yang ditanya di soal kan? 2. Terus yang apakah nilai A1 berpengaruh terhadap limitnya? Nanti belum juga dibaca soal. Kamu udah baca duluan. Oke ya. Jadi caranya kalau ada barisan, ini yang penting. Kalau ada barisan rekursif yang diketahui konvergen, harus diketahui dulu konvergen. Cara ngitung limitnya, dilimitkan aja ke dua ruas. Nongol sendiri limitnya. Oh ya, dimisahkan dulu limitnya U karena konvergen, limitnya ada. Kemudian dilimitkan barisan rekursifnya. Nongol sendiri U-nya. Paham? Neng, paham nggak? Si Neng teh. Bener paham? Oh, paham. Oke. Ingat, kalau nggak dibilang barisannya konvergen, tidak boleh pakai cara ini. Ya nanti cara lain, susah. Itu makanya hati-hati, tidak boleh dipakai kalau barisannya belum diketahui konvergen. Kemudian, apakah nilai A1 berpengaruh terhadap limitnya? Tidak ya, lihat di hitungan kita tadi nggak terlibat A1-nya. Mau A1-nya 10, A1-nya 5, A1-nya 0, tetap aja ketemu U-nya 2. Oke, lanjut lagi. Nah, yang lain kan kalian tinggal limit-limitkan, itu sama aja. Aduh, saya bikin banyak-banyak ini, coba mahasiswa sedikit. Agak nggak bener nih. Harusnya mahasiswa 90%, saya 10%. Tapi ya memang manusia nggak bener sih. Jadi dibikin banyak sama saya. Oke, memperdalam teori aja ini. Yang gini mah nggak keluar di ujian. Atasnya dihapus jangan ya. Kalau nggak dihapus bisa di save PDF sama saya. Udahlah, nggak dihapus atasnya. Jelaskan arti limit X mendekati 2 dari Fx sama dengan 5. Apa artinya? Artinya kalau X mendekati titik 2, baik dari sebelah kiri atau sebelah kanan, cenderung nilai Y-nya atau Fx-nya 5. Gitu aja. Ya. Ngomong apa cenah? Paham nggak yang diomong? Paham. Soalnya suaranya keras gitu. Sampai dia ke belakang nggak kedengeran. Faiz, paham nggak? Bener. Kamu nggak pernah lari, kenapa tidur terus? Di mana?
Saya agak Cimindi saya jauh juga. Naik motor saya 15 menit, kurang. Kalau subuh gitu 13 menit saya. Tapi di jalan tol itu saya kecepatannya 90 pakai motor. Sambil berdoa, Tuhan saya jangan dipanggil. Bapak boleh ulang nggak tadi? Ini. Iya. Limit X mendekati 2 dari fx 5 itu maksudnya atau artinya adalah, sambil digambar ya supaya paham. Saya sambil gambar. Artinya gini, ini 2. Ini fungsinya saya gambar. Ini 5. Di sini dibolongin aja. Ini gini gitu. Ini Y sama dengan fx. Nah, limit X mendekati 2 dari fx 5 artinya kalau X-nya mendekati titik 2 baik dari kirinya atau dari kanannya, cenderung nilai Y-nya, jadi di grafik merah, cenderung nilai Y-nya setinggi 5. Nggak peduli, di 2 nilainya kan segini, nggak 5 kan? Kalau limit tuh ngelihat yang bukan di 5-nya. Cenderungnya berapa gitu si grafik tuh. Oh, cenderung tingginya 5. Baik dari kiri ataupun dari kanan 2. Paham? Begitu? Paham? Paham pisan? Kamu dari Jawa Barat kan? Iya. Paham pisan tak? Paham. Pak, berarti itu yang jawaban yang bawah mungkin. Yang bawah belum dibaca soalnya. Mungkinkah ini? Oh ya, kamu udah jawab. Berarti mungkin nggak limitnya 5 tapi nilai fungsinya 3? Mungkin. Ini kebetulan gambarnya udah pas. Ini nilai fungsinya katakan tingginya cuma 3. Nilai limitnya 5, nilai fungsinya mah 3. Paham nggak? Kamu nanti satu hari nyanyi lagu itu ya, Manuk Dadali. Hafalin dulu. Nanti dapat tambahan nilai 0,01. 0,1 lah. Ini siapa namanya? Cifan. Hah? SYIFANY. Lupa lagi. Fan gitu aja, pokoknya kayak fan, kayak kipas. Nomor 11 saya ambil. Pokoknya mah menyimak di kelas nanti udah masuk banyak itu, udah sekian persen namuk kali masuk. Nanti waktu baca lagi videonya, ingat ini gitu. Pokoknya di kelas tuh harus paham dulu. Boleh nyalin tapi asal nyalinnya cepet gitu ya. Lebih mendengarkan dulu aja. Percaya aja sama saya. Saya tuh dulu kalau kuliah ada dosen yang dulu menulis, dosennya di papan. Sambil nulis tapi cepet pisan sambil ngejelasin. Wah, saya kelabakan. Udah aja saya merhatiin. Catatan nanti udah habis kuliah tinggal catatan ke cewek yang tulisannya bagus. Pinjam dong catatannya, nanti kamu yang nggak ngertinya saya jelasin ke rumah kamu gitu. Kalau zaman sekarang enak kayak dia. Satu apartemen udah banyak cewek-ceweknya. Nggak harus cari akal, nggak ada HP, telepon rumah aja jarang. Aduh, susah pisan. Dilihat dari jauh, aduh gimana kenalannya ya gitu. Udah memberanikan diri datang, ngambek malah ditolak. Ini masih kayak tadi. Jelaskan arti limit X mendekati 3 dari kanan, fx sama dengan 5. Nah, saya gambar lagi pakai grafik ya, supaya ini terbayang. Ini 3. Limit X mendekati 3 dari kanan, 5. Artinya kalau X mendekati 3 X mendekati 3 dari sebelah kanan, datangnya dari kanan aja.
Y-nya cenderung bernilai 5. Kata-katanya nggak harus persis saya ya. Pokoknya kalau X-nya mendekati 3 dari sebelah kanan, Y-nya cenderung bernilai 5. Jadi grafiknya gimana? Grafiknya kalau ini 5 dulu dipasang dulu di sini. Kalau mendekati 3 dari kanan, jadi saya gambarnya dari kanan ya. Mendekati 3 X-nya. Y-nya cenderung 5. Gitu ya. Y-nya sama dengan 5 boleh nilai fungsinya. Nggak sama dengan 5 juga boleh, bolong juga gitu ya. Pokoknya kalau mendekati 3 dari sebelah kanan, cenderung Y-nya 5. Gitu ya. Nilai fungsinya di 3 nggak harus 5. Boleh 5, boleh gitu ya. Tapi nggak harus. Mau nilai fungsinya 6 juga boleh gitu. Dari kiri berapa? Dari kiri nggak ada syarat. Ya udah aja gambar gitu. Mau digambar kayak yang atas? Boleh. Ini dari kanan juga 5. Cuma ini dari kiri juga 5. Dari kiri nggak diminta. Boleh yang ini juga jawabannya. Yang ini juga boleh. Yang nyambung juga boleh. Asal pokoknya dari kanan 5. Paham nggak? Biobina, paham nggak? Kamu tadi berapa keliling? 3. Apa gara-gara unjang-unjang saya 3? 3 ini kepalanya. Ya? Jadi di gambarnya tuh boleh dari bawah ke atas, juga dari atas ke bawah. Boleh, asal ini menuju 3 aja. Dari gitu juga boleh. Mau horizontal juga boleh. Udah aja fungsi konstan itu boleh. Pokoknya menuju 3, Y-nya harus menuju ke 5. Gitu ya. Pak, berarti kalau konstan limitnya X-nya nggak cuma 3 plus dong? Enggak, konstan 3 plus. Ini konstan. Ini X kan menuju 3 dari kanan. 5 juga. Yang penting mah X-nya menuju 3 dari kanan. Kita ikuti grafiknya mana. Oh, grafiknya 3 terus. Ya menuju 5 terus. Ya menuju 5. Boleh. Ya. Kebayang intuitifnya harus masuk supaya rumusnya gampang diingat. X menuju min 4, 7. Ini mah sama aja dengan pertanyaan ini ya. Nggak saya jawab ya. Min 4 harus 7. Ya udah ini min 4 harus bernilai 7. Aduh, 7 di mana di sini? Gimana ngegambarnya 7? Menuju min 4 harus 7. Harus setinggi ini. Udah aja gini grafiknya. Tuh, gitu kan? Dari kiri harus 7, dari kanan juga harus 7 kalau menuju min 4. Kalau ini cukup kanannya aja. Mau kirinya sekian juga nggak disyaratkan. Yang penting kanannya menuju 5. Lanjut lagi. Aduh, udah 46. Cilaka. Moga-moga nggak ada yang dikotakin lagi. Habis. Ya ada lagi muncul. Oke, ini mempertegas teori juga. Di ujian jarang keluar yang gini. Karena grafiknya bisa macam-macam. Buat grafik fungsi yang memenuhi syarat. Ini ada 3 soal kalau gini ya. Ntar dulu, ini maunya 3 soal atau 1 soal masing-masing? Kalau maksudnya 1 grafik, tapi syaratnya 3, saya nggak pakai ABC, pakai jendol-jendol gitu ya, item-item. Ini anggap aja 3 soal ya, yang A sendiri, soalnya yang B sendiri, yang C sendiri. Saya akan buat yang B. Jadi independen ya ABC ini. Nomornya nggak ada. Nomor berapa tadi? Nomor 13. Moga-moga nggak sial. 13. Nomor yang sial tuh 13 sama 4 ya? Kalau 13 kan angka sial katanya. Kalau 4 itu kan kalau bahasa Mandarin se itu ya. 4 itu juga artinya kalau lafal itu mati gitu kan. Nah,
Tatawan aja saya nggak bisa bahasa Mandarin. Cuma tahu beberapa istilah aja. Pokoknya 4 itu mati. Dan orang tuh percaya tahayul itu. Lihat kalau gedung Bandung Ice Center di Jalan Purnawarman nggak ada lantai 4. Lantai 3 terus lantai 5. Rumah nomornya 1, 2, 3, 5. Gitu ya. Oke. Aduh sial bener. Gara-gara angka 4 jadi lupa mau ngapain. Oh, bikin grafik. Oke, bikin grafik. Angkanya 3 ada, oke lah. Supaya sumbunya nggak mepet ke sini sana gitu ya. Ih, nggak bisa bikin garis lurus nih, tangannya gemeteran, pasti ada yang liatin. Bener. Jangan diliatin, jadi gemeter nih. Oke. Nah, kita lihat. Limit X mendekati tak hingga 3. Artinya apa? Kalau ke kanan terus grafiknya, cenderung Y-nya 3 gitu. Jadi saya gambar dulu Y sama dengan 3 di mana? Di sini. Y sama dengan 3 ini. Jangan diliatin, jadi aja bingung. Ini Y sama dengan 3. Jadi kalau ke kanan terus, yang ini nih, cenderung fx-nya 3. Saya bikin pakai warna merah ya. Kalau ke kanan terus, cenderung ini 3. Boleh gini juga, motong juga boleh. Terus ngedeketin selanjutnya. Tapi mulai suatu ekor dia harus deketin. Supaya enggak rancu-rancu, ya udah aja. Deket aja gitu ya. Makin lama makin deket. Tapi nyampe, boleh nggak nyampe? Terus 3 terus? Boleh nggak? Boleh. X menuju tak hingga 3 dia. Bahkan sama dengan 3 itu ya. Tapi saya mau gambar nggak nyampe gitu ya, mendekat aja. Pokoknya mah kayak orang pacaran gitu, di belakang ada mertua. Udah deket-deketan gitu. Nanti mertua lagi goyang-goyang gitu kan ceritanya. Kalau Bimbo itu dulu ada lagunya kan, paling sebel sama calon mertua. Betul enggak? Manusia sebaik ini dicurigai coba dulu sama calon mertua. Jangan deh. Mertua saya udah terbang. Iya udah terbang dia. Hah? Nggak apa-apa, memang kenyataan. Mungkin udah reinkarnasi sekarang. Jadi kucing kali. Jangan deh, nanti malam didatangin lagi saya. Ini udah ya, 1 ya. Menuju 2 dari kiri. Tak hingga. Pasang dulu 2-nya. Mana titik 2? Ini titik 2 gitu ya. 2 dari kiri, tak hingga. Jadi gambarnya kalau mendekati titik 2 dari kiri, dari sini, dia harus jadi tak hingga. Ini tuh Y-nya selalu ya. Jadi 2 dari kiri tak hingga. Bayang dulu. Gambar dulu ini tak hingganya untuk asimtotnya. 2 dari kiri dia tak hingga. Jadi harus naik gitu. Ya ini terus naik menuju surga. Kenapa surga tuh selalu digambarin di atas ya? Mungkin kalau orang Amerika nunjuknya di kakinya, di bawah kan, kalau kita di atas. Mereka akan bertolak belakang. Kemudian 2 dari kanan, jadi dari 2 dari kanannya minta hingga. Sambung dengan yang tadi, ini minta hingga.
Ah, ini ke bawah gitu ya. Paham tidak, Biobina? Ini kalau gambar di ujian rada bagus ya, mendekati terus. Mendekati garis tegaknya. Begitulah ceritanya. Oh, harus ganjil. Kalau ganjil berarti simetri terhadap titik nol ya. Duh. Ubah dulu supaya simetri. Supaya simetri terhadap titik nol gimana? Sebentar. Kalau simetri itu rada susah. Saya bikin dulu. Kalau ini harus simetri terhadap titik nol. Kalau saya bikin gini, berarti, aduh kehapus sumbunya. Ini katakan titik P. Ini titik min P. Mana titik min P? Ini ya, min P. Coba ukur dulu pakai jangka sorong. Ini disorong ke sana. Kalau simetri terhadap titik nol, kalau yang ini sepotong dulu, saya mau bikin yang ini supaya simetri. Di sini kira-kira menjadi kayak gitu ya. Betul? Kalau di sini tingginya, di A tingginya sekian, di minus A tingginya sekian bawahnya. Kan kalau fungsi ganjil F min A sama dengan min dari FA. Artinya apa? Kalau ini titik A, tingginya sekian Y-nya. Di titik min A, ini min A, tingginya kebalikannya, ke bawah. Cewek yang pencerminan mah, biasa pakai cermin. Jadi potongan ini aja nih, potongan yang saya tunjuk. Yang bawahnya belum. Ini kalau dicerminkan menjadi kayak gitu, betul? Kalau ini tadinya 3, ini menuju min 3, betul? Itu baru yang ini nih, yang saya bikin pakai biru sekarang. Yang itu menjadi yang itu, betul? Sepotong-sepotong karena saya bingung. Yang ini sekarang biru sekarang. Yang biru cerminkan terhadap titik nol jadi apa? Jadi di sini nanti di min 2 harus asimtot juga. Dicerminkan malah menjadi ke atas, betul? Gitu kan? Yang biru pakai biru lagi. Cerminannya. Biru ya, gitu, betul? Hah? Bandel pisan nih bawa pen. Gitu ya, asimtot juga ya. Kemudian tadi ini selesai. Yang ini cerminannya ini, meskipun kelihatan gak simetri, padahal simetri. Bilang aja simetri. Tadi di sini limitnya harus menuju berapa? Tak hingga. Saya gambar dulu. Yang di sini tadi harus menuju tak hingga. Oh ya, kalau fungsi ganjil di 0 harus melalui ini. Nggak mungkin di 0 gini. Karena apa? F min 0 harus sama dengan F0. Jadi di 0 harus 0 dong. Nah, tuh, jadi harus melalui sini. Di 0, ini tadi harus menuju tak hingga kan? Syarat 2. Nah, maka cerminannya terhadap Y sama dengan X, karena fungsi ganjil, menjadi apa? Gitu ya. Betul? Selesai. Bingung? Buru-buru tutup, bisa ditanya. Nah, begitu. Habis. Habis. Mana? Oh, 14. 2 lagi ya, jam 12 lebih dikit ya. Tanggung. Hitung limit ini, ini ngitung limit mah biasa aja. Tapi tandanya, hati-hati limit tak hingga lagi. Oke.
Kalau ngitung limit, ini juga prosedur umum, tapi tergantung bentuk fungsinya ya. Kalau ngitung limit terus coba masukkan dulu, merem gitu. Merem nggak kelihatan angkanya. Masukkan aja. Kalau ada masalah baru diolah. Kalau saya masukkan titik min 3, ini jadi 0 kan? Pembilangnya enggak 0. Nah, bukan 0 dibagi 0. Pasti jadi tak hingga. Tinggal plus atau min. Ingat nggak itu? Udah kelihatan kayak hilang ingatan gini semua. Oh enggak, dia nih, mantap. Nanti kalau dapat A+, jadi asisten tahun depan. Saya ini belum ganti grader gara-gara 2 tahun terakhir pakai online, saya nggak kenal orangnya. Mau ngangkat grader yang anak tingkat 2 sekarang jadi ragu-ragu. Jadi tetap aja si Adeline itu. Adeline. Dan dia udah ngelamar, nanti saya mau lanjut apoteker jadi grader lagi ya. Itu baru tahun depan tuh. Dia Oktober mungkin lulus S1. Belum juga tentu diterima apotekernya. Gitu ya. Aduh, bawel aja. Saya di grup orang-orang gereja saya udah dibilang terlalu bawel, kamu teh diem aja katanya. Beneran tadi kemarin saya ngeguyur anak cowok kelas mana tuh? Kelas FITB, di foto. Tak kirim ke pendeta saya. Pak, saya juga bisa ngebaptis. Saya bilang. Hah? Iya. Terus bapak pendetanya negur, kamu nggak boleh baptis gitu. Loh kan ini istilahnya aja sama baptis, tapi supaya matematiknya dapat A, bukan supaya masuk surga. Saya bilang, saya dinasehatin lah. Gimana ini? Berarti min 5/0, Pak. Atasnya bilangan, bawahnya 0. Tinggal periksa tanda. Min negatif. Min tuh. Periksa tandanya kalau bingung, gambar garis bilangan. Udah nggak sabar mahasiswa teh, lebih senang matematik daripada dongeng. Min 3. Min 3. Dari kiri. Dari sebelah sini ya. Kita mau meriksa tanda. Udah pasti tak hingganya mama karena bilangan dibagi 0. Hati-hati kalau 0 bagi 0 nggak boleh tak hingga ya. Dan nggak boleh dicoret 0-nya jadi 1, itu nggak boleh. Iya, nanti 0 coret 0-nya jadi 1, nggak boleh. Nah, kita lihat kalau dari kiri min 3, bayangkannya min 2, min 3,001 yang dekat ke 3 tapi di kirinya. Ngomong apa? Yang dekat ke min 3 tapi di kirinya. Si Tara ini udah gak sabar. Tara kan kamu ya? Bener tuh, kalau gak mikir tuh bener. Bayangkan min 3,01. Ini tandanya positif negatif? Bawahnya? Min 3,01 tambah 3? Suka gak yakin dia mah. Negatif positif? Atasnya negatif, bawahnya negatif. Faiz, paham gak Faiz? Bener. Kamu jangan kalah sama yang cewek-cewek nanti matematik mah. Minimal matematik tuh kalau udah tingkat 4 bisa untuk ngelesin, dapat duit banyak loh. Ada anak TI tuh dulu kerjanya ngelesin, udah lulus. Duitnya mungkin ada 4-5 kali gaji saya gitu. Ngelesin tuh mahal. Ada dosen kimia yang jagoan Bulupna itu. Bulupna itu setengah keturunan Arab. Pensiun ngelesin sekarang. Gajiku sekarang udah 2 kali profesor katanya. Ngelesin tuh banyak duitnya. Terakhir, panjang, aduh. Bentar, 12 lebih 3 tambah dikit.
Oh, satu lagi. Setelah itu udahan. Yang 16 nanti saya bikinin videonya. Kalau nggak males. Masukin lagi X-nya 2. Pembilangnya berapa? Pembilang tuh yang atas 0. Penyebutnya? Masa 0? 0. Jadi ini bentuknya 0 bagi 0. Nggak boleh pakai cara tadi. Harus dihilangkan dulu masalahnya. Saya coba faktorkan. Gitu, betul? Sama dengan, setelah ini saya nambahin satu soal aja pendek karena penting. X per X min 2. Nah, pembilangnya 2, penyebutnya 0. Jadi, tinggal periksa tanda. Ini pasti 2 bagi 0, pasti taki nggak, tinggal plus atau min. Kita lihat, X-nya menuju 2 dari kiri lagi. Bayangkan X-nya tuh 1,99. Positif, betul? Negatif? Bawahnya? Min. Abigail mana Abigail? Paham nggak? Abigail tuh temannya Amelia. Dua-duanya angsa di film 101 Dalmatian. Hah? Ya ya. Itu masukin 1,99-nya nggak ke awal. Untuk periksa tanda aja. Iya, kalau yang awal sama yang akhir kan jadinya beda. Yang awal dikuadratin jadi positif. Harusnya yang akhir. Enggak, dikuadratin tetap 0 yang awal ini. Enggak kok. Oh, karena 0 bagi 0 belum bisa dimasukkan. Harus angka dibagi 0. Pembilangnya enggak 0 dulu. Kalau 0 per 0 enggak boleh dimasukkan gitu aja. Makanya diolah dulu. Nah, saya mau tanya sedikit tambahannya. Nanya Pak, itu kan dari 2 dari kiri, bukan yang harusnya kita ujinya 2,01 ya Pak? 2,01 mah dari kanan atau lebih gede dari 2. Oh iya, masih bisa kasih. Kamu mah tangannya ketukar kiri kanan gitu. Gitu? Oke, saya mau nanya yang A, saya tambahkan ini. Limit X menuju ini tambahan. Setelah ini udahan, kalian merdeka lah. Hah? Iya ya, ya. Nah, ini penting juga. Kalau gini kita masukkan pembilangnya. Pembilangnya min 5, enggak 0 kan ya? Enggak 0. Penyebutnya 0. Enggak bisa menyimpulkan taki enggak atau min taki enggak. Karena dari kiri dan dari kanan bisa berbeda. Mungkin dari kiri taki enggak, dari kanan min taki enggak. Jadi harus dihitung limit kiri kanan. Jadi kalau limitnya enggak sepihak, ini kan enggak sepihak nih, limit penuh. Dan hasilnya bilangan yang bukan 0 dibagi 0, harus dihitung limit kiri kanan. Limit kirinya tadi udah saya hitung. Itu kan, tinggal kita hitung limit kanannya. Jadi ini nggak bisa nyimpulkan dulu. Nggak tahu, kita tanda tanya. Hitung limit kanannya dulu. Nah, kalau limit sepihak, boleh sekarang. Ini min 5, ini 0. Ini, tinggal tandanya. Tandanya kembali, ini gambar min 3 dari kanan. Kalau dari kanan tuh lebih besar dari min 3. Yang min 2,99 gitu ya. Untuk misalnya, min 2,99 ini negatif, betul? Ini kenapa jadi 3? Ngarang aja. X ya. Ini negatif kan? Ini? Itu gerak ngitung aja lama kalau sama tukang sayur. Positif ya?
Jadi limit kirinya tadi udah dihitung. Nah, ini beda. Jadi ini tidak ada. Ya. Jadi kalau limit yang bilangan dibagi 0, kalau ngitung limit di titik tertentu harus dilihat kiri kanan. Tuh, dia kan udah kayak saya, pakai ini, neranginnya juga. Nanti nulisnya pakai ini. Temennya bingung. Misalkan gitu. Oke, paham nggak? Siapa yang udah paham? Yang belum paham? Sisanya gila. Supaya kalian agak bahagia. Baiklah, sebagai soal terakhir dari kumpulan soal tutorial ketiga, saya akan bahas soal nomor 16. Nah, judulnya ini antibiotik pharmacokinetics. Aduh, susah namanya. Tapi ceritanya sebagai berikut. Seorang dokter memberi resep 100 mg tablet antibiotik yang harus dimakan tiap 8 jam. Setiap sebelum makan obat, 20% dari obat sebelumnya masih tersisa di dalam tubuh. Nah, pertanyaan yang A, berapa banyak obat antibiotik tersisa dalam tubuh setelah tablet kedua dimakan dan setelah tablet ketiga? Oke, kita lihat sebagai berikut. Karena minum obat tiap 8 jam, jadi periodenya 8 jam, maka saya munculkan variabel T adalah waktu per 8 jam. Jadi kalau dikatakan T0, ya T0 itu 0. T1 itu 8, periodenya 8 jam. T2 itu makan obat lagi, itu 16 jam dari awal, dan seterusnya ya. T3 itu 24 dan seterusnya. Misalkan Qn menyatakan kandungan obat pada saat Tn, kandungan obat dalam tubuh. Nah, asumsikan orang tersebut mulai minum obat di hari ke-0. Kenapa hari ke-0? Supaya ini cocok saja dengan teori yang dibahas di perkuliahannya. Kita pakai indeks mulai dari 0. Jadi Q0 mulai minum obat itu 100 mg. Jadi setelah obat kedua diminum, kandungan obat dalam tubuh sebesar berapa? Itu adalah Q1 ya. Karena Q0 mulai 100 mg. Q1 itu berarti obat dalam tubuh sebanyak 100 mg yang diminum, ya, yang diminum untuk kedua kalinya, ditambah sisa obat 8 jam sebelumnya. Sisa obat yang diminum 8 jam sebelumnya. Nah, sisa obat adalah dikatakan 20%, jadi 20/100 kali Q0. Kalau kita hitung menjadi ini 100 yang diminum kedua kalinya, ditambah ini sisa obat yang diminum pertama. Hasilnya 120 mg. Nah, sebenarnya ditanya setelah tablet ketiga. Setelah tablet ketiga berarti ini masih harus menghitung Q2 sama dengan 100 mg yang diminum ditambah 20% nih sisa dari Q1 kali 120 ya. Karena setelah minum yang Q1 ini kandungannya segini. Waktu minum obat yang ketiga kalinya masuk 100 ditambah sisanya 20% dari yang sebelumnya. Nah, ini tinggal dihitung ya. Oke. Itu menjawab yang pertanyaan A. Kemudian pertanyaan B.
Jika Qn menyatakan banyaknya antibiotik sesaat setelah memakan tablet yang ke-N, tuliskan persamaan beda yang menyatakan Qn plus 1 sebagai fungsi dari Qn. Oke, kita lihat. Dengan pola yang jawaban A, kita bisa simpulkan Qn plus 1 itu adalah sama dengan obat yang dimakan ditambah 20%, 20% itu 20/100 dikali obat di periode sebelumnya. Ini ada salah, sorry, bukan Qn-1 tapi Qn ya. 20% dari kandungan obat dalam tubuh sebelumnya ditambah ini obat yang baru masuk. Jadi didapat seperti ini. Dengan Q0-nya mula-mula 100. Nah, yang C pertanyaannya, tentukan formula untuk Qn sebagai fungsi dari N. Kalau ini Qn fungsi dari Qn-1, dia dinamakan rekursif gitu ya. Banyaknya obat di periode ke N plus 1 sama dengan sekian bergantung kepada periode banyaknya obat pada periode ke N. Sekarang diinginkan yang C ini rumus untuk Qn yang bukan rekursif gitu ya, hanya bergantung pada N. Nah, ini sebenarnya rumusnya sudah kita turunkan. Kalau ada barisan seperti ini, maka Qn-nya adalah tinggal pengalinya 1/5 pangkat N kali Q0, Q0-nya 100 ditambah ini angka ini 100 kali 1 min pengali pangkat N ini gitu ya. Bukan pengali, ini waktu di diktat dinamakan pengali gitu ya. Sebenarnya sisa obat di sini. Oke, kalau yang lupa dengan rumus ini dilihat lagi diktatnya. Di situ dengan lengkap diturunkan rumus ini berasal dari mana. Oke, kembali sekarang lanjut lagi. Dalam jangka waktu yang panjang, berapa banyak antibiotik yang masih ada dalam tubuh? Nah, ini artinya untuk N yang sangat panjang, bayangkannya tak hingga. Ya, kenyataannya mungkin setelah 10 hari atau 20 hari tergantung penyakitnya. Kalau penyakit TBC mungkin setelah 6 bulan pengobatan gitu ya. Nah, Qn-nya cenderung berapa? Kalau di matematik, jangka waktu panjang itu kita menghitungnya N-nya menuju tak hingga. Nah, untuk itu kita tinggal menghitung limit dari Qn ini. Coba kita lihat. Limit N mendekati tak hingga dari Qn sama dengan limit N mendekati tak hingga. Ini saya salin ke sini. Kemudian di kuliah sudah dibuktikan bahwa kalau bilangan yang terletak di antara min 1, 1, ini 1/5 itu di antara min 1, 1, dipangkatkan N dengan N menuju tak hingga, ini menuju ke 0. Ini juga 0, ini juga 0, jadi tinggal ini. Dan kalau kita hitung didapat 125. Oke, jadi kalau seseorang memakan antibiotiknya jangka waktu panjang seperti periode yang dikatakan di soal, praktis di dalam tubuhnya itu kandungannya sebesar ini. Jadi enggak naik terus kandungan obatnya gitu ya. Oke, itu adalah soal terakhir dari tutorial 3 yang saya bahas. Terima kasih.